Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap semangat belajar dan sehat. Kali ini Ibu akan menjelaskan video pembelajarannya tentang penelitian dan penulisan sejarah. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang penelitian sejarah, yaitu pengertiannya. Di sini adalah pengertian penelitian sejarah, proses mengkaji secara sistematis. Sistematis di sini adalah berurutan suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Dalam penelitian sejarah harus memperhatikan who, when, where, dan how. Who di sini adalah siapa pelakunya atau tokoh sejarah tersebut. When, kapan terjadinya peristiwa tersebut, tanggal dan tahunnya. Where, di mana tempat terjadinya. Dan how, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Dan peristiwa sejarah tersebut mempunyai dampak terhadap masyarakat waktu itu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ibu kasih contoh misalkan proklamasi kemerdekaan. Tentu mempunyai dampak pada masyarakat pada waktu itu, yaitu bangsa Indonesia yang tadinya dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Dan dampaknya bagi masa kini dan masa yang akan datang tentu pada generasi masa kini dan masa yang akan datang juga menjadi bangsa yang merdeka, dan generasi masa kini dan masa yang akan datang melakukan hal kegiatan yang positif untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah, yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik di sini adalah dipilih untuk membatasi objek penulisan dan hendaknya dikerjakan dalam waktu dan biaya yang tersedia. Dan peneliti akan mengajukan pertanyaan muat dalam arti peristiwa apa yang akan ia tulis menjadi objek penelitian. Dan pemilihan topik ini dipilih juga salah satunya adalah penulis ini akan lebih fokus dengan dia memilih topik, penulis akan lebih fokus dalam penulisan atau penelitian sejarahnya. Dan diharapkan pemilihan topik atau judul ini tidak menjiplak atau menduplikat pemilihan topik orang lain. Jadi pemilihan topik ini atau judul dipilih pertama, penulis ini akan lebih fokus pada penulisannya atau penelitiannya, tidak melebar kemana-mana, dan hindari duplikat atau menjiplak penelitian yang sudah ada. Kemudian pemilihan topik sebagai seorang penulis ini berdasarkan pada kedekatan emosional dan intelektual. Maksudnya di sini adalah dengan adanya kedekatan emosional, peneliti memiliki semangat atau motivasi yang besar untuk menyelesaikan penelitiannya, karena topik atau topik yang dipilih ini adalah memang yang diinginkan oleh si peneliti atau penulis. Kemudian intelektual adalah di sini kemampuan si peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya, sehingga dengan pendekatan intelektual ini, kemampuan yang dimiliki si peneliti ini memiliki semangat untuk menyelesaikan karena dia memiliki kemampuan yang dia miliki. Jadi maksudnya jangan dipaksa kalau memang dia nggak mampu dengan penelitian yang dia dengan judul atau topik yang dia pilih, secara intelektual dia tidak mampu, jangan dipilih topik tersebut. Jadi peneliti itu memilih topik memang berdasarkan kemampuan peneliti tersebut atau kemampuan siswa. Kemudian langkah selanjutnya adalah heuristik. Heuristik ini
berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya adalah mengumpulkan atau menemukan. Dalam bahasa Yunani disebut yaitu heurisken. Nah, heuristik ini adalah usaha mencari dan mengumpulkan sumber sejarah, baik sumber benda, sumber tulisan maupun sumber lisan. Jadi sumber sejarah ini bisa ada 3, benda, tulisan maupun sumber lisan. Kemudian langkah selanjutnya adalah verifikasi. Verifikasi ini adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Pengujian sumber sejarah dapat dilakukan 2, kritik intern dan kritik ekstern. Intern ini adalah isi sumber sejarah. Kemudian ekstern ini adalah keaslian sumber sejarah tersebut. Jadi kalau misalnya kamu ingin melakukan penelitian sejarah, sumber sejarahnya ini nggak cukup cuman 1 ya, tapi bisa beberapa buku, dan isi buku atau sumber sejarah tersebut kamu beda isinya antara sumber buku sejarah yang satu dengan yang lain, apakah isinya benar atau tidak, atau misalkan keaslian ekstern tersebut. Misalkan ibu kasih contoh proklamasi kemerdekaan ya, ini ada 10 sumber buku. 8 buku mengatakan proklamasi kemerdekaan dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. 2 buku ternyata bukan tanggal 17. Nah, dari 10 buku itu 8 mengatakan tanggal 17 Agustus, berarti isi sumber sejarah yang benar adalah tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian interpretasi ini adalah penafsiran terhadap sumber sejarah menjadi rangkaian kalimat. Jadi sumber-sumber sejarah yang kalian temukan ini dikumpulkan menjadi satu, dirangkai menjadi kalimat. Dan yang terakhir adalah historiografi. Di sini adalah penulisan sejarah. Bentuk-bentuk penelitian sejarah ada penelitian pertama, penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini adalah peneliti datang ke tempat terjadinya peristiwa bersejarah atau ke tempat ditemukannya peninggalan bersejarah, misalnya ke museum atau misalkan ke candi ya. Kalau misalkan kalian ingin meneliti tentang candi, misalnya ke Candi Borobudur. Kemudian penelitian kepustakaan, di sini disebut juga penelitian dokumenter yang memfokuskan kepada data-data tertulis atau dokumen yang disimpan di museum tempat penyimpanan. Arsip perpustakaan seperti kronik, berita Cina, kitab-kitab kuno, arsip surat, kabar, naskah pidato atau biografi. Ini bisa dijadikan ya penelitian kepustakaan. Sumber sejarah yang tadi adalah merupakan segala sesuatu yang peninggalan masa lalu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Tadi di depan sudah ibu sebutkan bentuk sumber sejarah itu ada 3, tertulis, benda, dan lisan. Nah, kalau tertulis ini berupa dokumen, misalnya prasasti, kronik, babat, hikayat, surat-surat, laporan, notulen, rapat, piagam, naskah, arsip, dan surat kabar. Kemudian kalau sumber benda ya, di sini adalah artefak, misalkan fosil, senjata, peralatan ya, mungkin kalian sudah jelas. Kemudian lisan ini langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Ditambah sumber rekaman, yaitu berupa kaset audio atau rekaman kaset video, misalnya rekaman peristiwa proklamasi ketika Soekarno membacakan teks naskah proklamasi, ini termasuk dalam sumber rekaman. Sumber sejarah berdasarkan asalnya, ini ada sumber primer, sekunder, tersier. Kalau primer ini adalah sumber pertama, yaitu peninggalan ahli sejarah seperti prasasti, kronik, piagam, dan candi. Atau misalkan di sini adalah ya berdasarkan dari saksi sejarah
Ia melihat peristiwa sejarah itu secara langsung. Kemudian kamu melakukan wawancara dengan saksi sejarah tersebut, ya. Itu termasuk sumber primer. Ya, jika saksi sejarahnya masih hidup. Kemudian sumber sekunder, yaitu sumber kedua benda-benda tiruan dari benda asli. Ya, di sini kalian bisa lihat laporan penelitian, terjemahan kitab-kitab kuno dan prasasti trinulat atau tiruan. Kemudian sumber tersier, yaitu sumber ketiga, yaitu berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Ya, jadi buku-buku sejarah yang disusun ya oleh penelitian ahli sejarah. Kemudian perkembangan penulisan sejarah historiografi di Indonesia ini dibagi tiga. Tradisional ini lebih kepada istana sentris ya. Jadi mereka belum menggunakan metode sejarah dan mereka hanya mengandalkan rekaman masa lampau yang berdasarkan secara lisan. Dan biasanya kalau istana sentris ya historiografi tradisional ini yaitu kekuasaan raja. Kemudian membuat simbol identitas baru, kemudian legenda, mitos, dan folklore. Ya, kalau istana historiografi tradisional, ya, Ibu tekankan dia tidak menggunakan metode sejarah. Kemudian historiografi kolonial ini lebih pada kepentingan penguasa kolonial atau penjajah. Contohnya di sini adalah perlawanan Diponegoro. Dalam pandangan kolonial dianggap tindakan ekstremis melawan pemerintahan. Tapi bagi bangsa Indonesia, Pangeran Diponegoro ini adalah pahlawan. Kemudian historiografi modern, penulisan yang menggunakan metode, teknik penelitian dan memakai ilmu-ilmu baru. Ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga materi ini bermanfaat.